Ya, gimana Mas Heri? Gimana Lang? Ini kamu ada di sini karena nggak ada yang lain. Karena emang saya kosongan orangnya. Kosongan ya. Kosongan tapi kamu sibuk nanti. Enggak sih, Oh enggak, sibuk main. sibuk main. Ya ini jadi ceritanya gini ya. Jadi karena nggak ada Tania baru nggak bisa, terus Bagas Bedu baru selesai wisuda untuk diplomanya. Jadi yaudah akhirnya kita yang ada di sini. Oke, enggak apa-apa Mas. Coba gini, ini nanti kita akan bahas tentang ini ya, kehidupan kampus sih sebenarnya gitu. Terus dari sisi dosen sama dari sisi mahasiswanya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ini disclaimer dulu ya. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah opini kami berdua sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi oleh kami berdua. Belum tentu nanti kondisinya itu sama antara kami dengan orang lain. Kalau ada kesamaan nama, jalan, alamat dan sebagainya, itu hanyalah keberuntungan semata. Ya, betul banget. Jadi ya udah ya. Bejone nanti misalnya sebut nama gitu, oh ternyata kok namanya mirip saya, jangan baper. Tapi baper juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yaitu hak segala umat kan gitu loh. Oke Lang, jadi gimana? Kita bahas apa nih Lang? Semestinya aku yang duduk situ loh Lang. Iya sih. Kita tukeran gimana Mas? Nggak usah, nanti tinggal di mirror aja sih. Oh iya sih. Tapi ya jangan aneh nanti. Aja udah nggak usah dipindah lah. Nggak usah Nggak usah. Gilang, kamu kan mahasiswa saya Lang. Iya Mas. Angkatan 2020 ya? 2020. Jarak kelahiran Kelahiran 92 2002. 22 2002. ya, jaraknya 13 tahun loh sama saya. Ya lah, lumayan lah. Nah, tapi justru itu ini nanti yang juga masuk pembahasan kita sih tentang gap usia gitu loh. Yang ya mungkin nanti ada kesamaan dari yang lain juga. Jadi hari ini kita bahas bisa lebih bisa kurang nih. 5 kesalahan komunikasi dosen ke mahasiswanya gitu. Nah, daripada bolak-balik sana sini, mari kita ngobrol. Gimana Lang? Kuliah menyenangkan meskipun online? Ya lumayan menyenangkan sih, karena teman-teman juga nggak terlalu pasif-pasif banget gitu, masih ada obrolan-obrolan santai yang bikin semuanya tuh kayak ya udah gitu, mengalir dengan apa adanya gitu sih. Asik loh kalau gitu sebenarnya ya, tapi lebih asik lagi kalau luring ya. Iya, mungkin. lebih asik banget. Nah, gini Lang, kita bahas tuh terkait dengan komunikasi ini. Tentunya kan ya nanti Gilang bisa konfirmasi juga sih masalah bener enggaknya, atau mungkin juga enggak dirasakan Gilang sendiri tapi juga orang-orang yang lain juga itu. Jadi kalau saya dari sudut pandang seorang dosen ya, kebetulan karena saya itu cukup beruntung ketika masuk ke dunia pendidikan, dalam hal ini menjadi pendidik seperti itu. Saya dapat kesempatan kuliah S2, kemudian kuliah S3 juga sekarang gitu kan. Jadi kayak tahu gitu loh polanya. Ketika saya kuliah S2, saya nggak mau nih kayak dosen ini gitu, jadwalnya gonta-ganti, kemudian dadak tiba-tiba hari H gitu kuliah jam 9, jam 10 baru bilang kalau kuliah kosong atau diganti. Itu kan ya astagfirullahaladzim, itu kan pengalaman yang sangat amat menurut saya merugikan gitu loh sebagai seorang mahasiswa gitu saya gitu. Terus ada dosen yang mungkin kurang menghargai mahasiswanya gitu, itu kan juga menjadi sebuah masalah juga bagi saya ya, saya dulu ketika menjadi mahasiswa seperti itu. Tapi anehnya tuh nggak saya rasakan ketika sarjana. Maksudnya ketika S1 itu santai-santai aja ketika S1. Nah, begini, terkait dengan hal tersebut, terus saya ketemu nih, wah kira-kira kita bahas apa ya hari ini, mengingat kemarin itu kosong, nggak ada take video juga. Kemudian beberapa bintang tamu ternyata harus di pending itu karena ada beberapa kegiatan mendadak seperti itu. Akhirnya ya udah yuk bikin itu aja, Lang. Jadi yang pertama dulu, ini nggak tahu ya nanti Gilang pendapatnya seperti apa ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan gap. Tadi kita sempat ngobrol sedikit juga ya tentang gap gitu. Nah itu kan juga
pembukaannya tadi usia kita terpaut 13 tahun kan, Lang, Ya. seperti itu. Generasi kita juga beda gitu. Saya generasi masih masuk di milenial gitu. Masih masuk malah di tengah-tengah, kemudian Gilang itu post milenial atau generasi Z. Nah, seperti itu kan. Saya nggak tahu kenapa kemudian kesannya itu milenial itu yang sekarang masih belasan tahun tuh, anak-anak milenial gitu. Padahal anak-anak milenial sekarang itu yang usianya sudah kelahiran terakhir berapa? 96. Iya, 96. 96 kan. 96 itu berarti umurnya 25 tahun. Ya itu yang anak milenial gitu. Ya oke, di luar itulah nggak tahu itu ada kesalahan atau ketidaktepatan penggunaan term milenial atau gimana itu nggak tahu. Tapi di luar itu gitu. Menurut saya secara komunikasi ya, dosen itu menganggap sebagian gitu bahwa si mahasiswa ini masih di apa ya, rentang waktu yang sama dengan dosen itu gitu. Iya. Karena mungkin dosen-dosennya juga muda-muda kan gitu sih. Tapi kalau bagi dosen yang sudah senior ya itu tentu akan menganggap bahwa gapnya itu nggak terlalu besar gitu. Ya tadi saya sampaikan ke Gilang juga kayak saya waktu kecil gitu, generasi saya gitu, itu pasti disusupi oleh kalau tiap sore itu ya ini anime-anime Jepang gitu kan, Iya, iya. kartun-kartun Jepang gitu. Hari Minggu juga itu isinya kartun tok, mulai dari jam 5 pagi sampai malam gitu. Sebelum SpongeBob muncul itu Son Goku udah muncul dulu dengan Dragon Ball-nya itu kan. Nah, itu kan terus lanjut terus. Tapi generasi kalian kan mungkin sekarang lebih banyak yang Korea gitu kan. Meskipun masih mengalami juga yang anime gitu. Yaitu salah satu contoh adalah dari genre film gitu, atau dari apa ya, terkait sama seni peran mungkin. Itu kan juga pengaruhnya cukup besar kan. Gitu lah. Menurutmu ya enggak? Apa enggak? Menurutku iya sih, karena ketika misalnya waktu aku kecil juga memang tontonnya itu memang anime ada, cuma udah diselipin sama Korea, terus juga apa kayak bahasa Inggris apa anime apa kartun-kartunnya itu, jadi kita tuh nggak terlalu mendominasi untuk animenya gitu. Memang kalau nggak salah masih ada Doraemon, terus Son Goku juga mungkin masih ada, cuma ketika semakin kesini tontonan dari televisi itu semakin kurang gitu kan. Ya, setiap minggunya Betul. waktu SD mungkin dari jam 5 itu udah mulai gitu sampai jam 10 jam 11 siang. Tapi sekarang bahkan jam 5 jam 6 mungkin udah sedikit kartunnya. Mungkin Doraemon aja sekarang udah Sabtu Minggu jam 8. Jadi tontonan buat anak-anaknya sekarang udah pindah bukan ke televisi swasta, melainkan yang kayak berbayar itu loh. Makanya jadi generasi sekarang tuh lebih ke ya nontonnya apa yang ada gitu, apa yang ditampilkan di televisi mereka cerna gitu. Jadi ya dari situ aja gapnya udah kelihatan kan. Maksudnya tonton dari segi tontonannya gitu sih. Itu dulu juga pengaruh ini loh ketika saya kuliah. Jadi ada beberapa juk-juk gitu, guyon-guyon gitu. Kalau sekarang istilahnya guyonan ini ya, bapak-bapak gitu ya. Guyonan Bapak-bapak itu, kalau itu generasi kalian mungkin nyebutnya bapak-bapak gitu kan. Tapi kalau generasi saya mungkin sudah nyebutnya itu kakek-kakek ya. Karena dulu juga ada. Jadi memang ada yang apa ya, istilahnya jayus gitu loh. Masih ngalami nggak istilah masih jayus. Oke. Jadi itu istilah yang kemudian dia guyonan tapi nggak lucu, tapi ketawa sendiri gitu kan. Cringe lah. Ya, cringe ya. Cringe Pak, bukan cering. Ya. Cringe. Iya, cringe betul. Cringe. Enggak, saya cuma tanya aja Ya. biar agak ada bedanya aja gitu. Ya, itu kan seperti itu. Jadi kesannya kemudian ketawa sendiri. Jadi kami itu dulu ketawanya malah bukan karena guyonannya, bukan karena joke-nya, tetapi karena beliau ketawa, kami jadi ikut ketawa gitu loh. Maksudnya sesuatu yang menurut kami itu tidak lucu, tapi orangnya ketawa, ya yang membuat kami lucu adalah beliaunya yang lucu itu. Dan itu cukup banyak kan gitu. Dan mungkin juga dirasakan sama kayak generasi kalian kan sekarang gitu, ada dosen yang mencoba untuk joke, kemudian nggak nyambung joke-nya gitu, sehingga jadi krik gitu kan. Wah, ini pas ada
Bukan ini ya. Nah itu kan modelnya seperti itu, Lang. Menurut saya ya, yang kemudian gap itu saya juga kemudian menjadi agak paham sih. Oh ternyata dulu dosen-dosen saya itu juga nganu ya, mungkin mereka juga kesulitan ya untuk ngobrol dengan atau diskusi dengan mahasiswanya yang sesuai dengan sesuai dengan masa si mahasiswa itu gitu kan. Itu yang tapi terus menjadi sebuah tantangan sebenarnya bagi seorang dosen. Kita hari ini bahas dosen dulu ya. Okay. Mahasiswanya nanti gitu. Nanti ada lagi 5 kesalahan komunikasi mahasiswa gitu. Oke, ini 5 dulu yang untuk dosennya. Menjadi sebuah tantangan sih untuk memahami terutama karakter mungkin bisa karakter umum, mungkin bisa karakter tiap individu juga untuk mahasiswanya. Nah ini malah nyambung nih ke yang berikutnya. Dosen itu ini yang kedua ya, menganggap bahwa mahasiswa itu sudah tahu apa yang dimaksud oleh dosennya, atau menganggap secara lebih sederhana menganggap mahasiswa itu udah besar jadi nggak perlu dikasih tahu. Nggak semua mahasiswa kayak gitu sih, karena kita juga kadang masuk ke prodi atau jurusan itu ada yang terpaksa atau pilihan kedua atau ketiganya. Jadi nggak semua ketika kita misal jurusannya keterima di pilihan kedua, ketiga itu kan ada rasa kenapa nggak pilihan satu gitu. Terus akhirnya mencoba untuk ya udahlah nggak apa-apa di prodi ini dulu, dan belum mempelajari secara keseluruhan di awal-awal mata kuliah. Terus tiba-tiba dosen tanya kalian udah tahu belum ini, dan nggak semuanya mahasiswa tahu gitu. Yang tahu hanya orang-orang yang atau mahasiswa yang memang suka di prodi itu gitu. Jadi jangan disamaratakan lah, karena kita nggak sama-sama tahu juga. Alangkah lebih baik kan kita saling memberitahu atau ya saling diskusi lah ibaratnya kayak gitu. Tapi ya kadang sebagian dosen ya karena kalian udah karena kalian udah mahasiswa loh, jadi kalian harusnya belajar sendiri, belajar mandiri. Kita hanya mungkin dosen kayak memberitahu hal-hal yang belum ya kita yang belum tahunya itu Pak Bu gitu. Terus mau ngasih tahunya gimana ya, kalian belajar aja sama teman-teman kalian, karena kalian juga sama-sama diskusi ya. Nggak semua juga sih bisa mahasiswa diskusi bareng gitu sih. Iya sih, itu menurut saya ini menjadi sebuah kesalahan komunikasi sih. Meskipun tetap kembali lagi ya, pembelaan saya sebagai seorang dosen gitu kan, pembelaan gitu. Memang harapannya kan mahasiswa itu cari informasi sendiri dari apa yang sudah disampaikan. Yang jadi masalah adalah kalau belum disampaikan tapi sudah cari informasi sendiri, gimana itu repot juga ya. Yes. Karena sudah dewasa, dianggap sudah besar gitu, jadi bisa belajar sendiri semuanya. Tapi kalau dianggap sudah besar bisa belajar sendiri, gunanya universitas apa ya? Nah itu dia. Maksudnya kadang kan mungkin beberapa dosen memang ada yang kayak ngasih tahu dulu, nanti minggu depan kita bahas ini ya, mungkin bisa dipelajarin dulu. Nah itu kadang rata-rata mahasiswa ya itu dipelajarin dulu gitu loh sebelum kuliah. Tapi ada kan yang tiba-tiba nggak ngasih tahu RKKPS-nya, terus tiba-tiba kita kuliah, hari ini kalian udah tahu belum materi ini? Belum Pak gitu, karena belum dikasih tahu RKKPS-nya. RPKPS-nya. Terus ya bingung juga kita juga kan. Mungkin karena angkatanku yang pertama di BPW, jadi mata kuliahnya tuh belum dialamin sama kakak tingkat kita yang angkatan 18 itu. Jadi kita mau nanya juga nggak tahu deh gitu. Jadi ya apa ya namanya, ya harus ya dikasih tahu dulu gitu loh. Kalau minggu depan kita mau bahas ini, jadi kita juga bisa cari tahu dulu materinya gitu. Jadi biar diskusinya lebih enak. Mungkin beberapa kali dari kelasku tanya ke dosen, boleh nggak sih minta PowerPoint-nya dulu buat materi minggu depan, biar kita pelajarin dulu nih. Jadi nanti ketika dosennya udah ngejelasin, kita udah tahu juga materinya, jadi kita tinggal diskusi gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa. Kembali lagi ke tapi nggak apa-apa gitu ya.
nggak bisa memaksakan dosen juga gitu. Karena kalau kita maksa ya pasti image kita juga, wah nih mahasiswa gini nih. Oh, gitu ya. Nah, ini sekarang tapi tak lanjutin lagi sih. Sebelum tadi nyambung ke image itu ya, Iya. Gilang gitu. Mungkin gini loh, kenapa nganggap sudah dewasa gitu? Karena mungkin dulu kami juga masanya seperti itu. Ya, Semua dosen lah, semua dosen itu yang sekarang jadi dosen itu kan dulunya pasti pernah jadi mahasiswa gitu ya. Kecuali dosen tamu ya, Iya. dosen tamu beda lagi statusnya gitu. Tapi dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi itu kan pasti pernah menjadi seorang mahasiswa atau siswa lah seperti itu. Enggak nyambung kalau siswa konteksnya. Harus mahasiswa ya. Iya, harus. Pernah jadi mahasiswa atau mahasiswi. Nah, kemudian ketika mereka kuliah dulu juga mungkin sama yang dirasakan juga karena sudah lebih besar gitu kan, sehingga tidak perlu didikte lagi gitu. Cuma yang itu tadi memang yang jadi masalah adalah gimana kita mau tahu sebagai mahasiswa kalau memang tidak diberi pengantar dulu sebelumnya gitu. Kecuali memang sudah ada ini ya, sudah ada semacam yuk kalian pelajari ini dulu, besok kita bahas gitu. Nah, itu kan hal yang berbeda. Artinya pengantarnya bukan dari dosen, tapi pengantarnya adalah minggu depan ini belajar dulu, pahami dulu, nanti baru kita diskusikan. Nah, supaya lebih memperdalam pemahaman dari si mahasiswanya itu kan. Oh, karena mungkin juga gini Lang, ini image kita bahas terakhir aja Pak ya. Karena sebenarnya kalau dibahas-bahas itu sambungannya cukup banyak sih. Iya. Termasuk ini tadi, mungkin ini tak jadikan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menganggap semua mahasiswa itu sama. Ya itu sih menurutku nggak semua mahasiswa sama karena kemampuan orang kan beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan aja sih. Ya kayak mungkin ya banyak lah kasus-kasus yang nggak bisa disamaratakan untuk semua orang, kayak mungkin cewek menganggap cowok semua brengsek itu kan nggak bisa disamaratakan gitu. Jadi ya sama halnya dengan kita mahasiswa nggak semuanya mampu menyerap ilmu itu dengan cepat gitu. Ada yang lambat, ada yang menyerapnya itu lebih ke prakteknya atau ke materinya itu, jadi nggak bisa disamaratakan. Mungkin dosen juga bisa memahami kan karakter mahasiswanya. Nih anak dia mampu nih, tapi dia memang nggak banyak speak up atau apa, mungkin ya dari situ mungkin bisa dipahami juga sih buat dosen-dosennya nanti. Iya, oke. Nah, kenapa seperti itu sih tadi sebenarnya memang sulit juga ya kalau untuk memahami satu persatu mahasiswanya. Oke, kalau misalnya kebetulan kalau di tempat kita kan mungkin relatif sedikit, kemudian dosennya banyak, terus sudah dibagi-bagi DPA juga kan, dan mungkin semuanya bisa tercover gitu loh, sehingga tiap dosen itu tahu karakter mahasiswanya gitu. Tapi akan menjadi masalah kalau itu banyak banget kemudian siswanya gitu. Karena kan yang jadi masalah, saya DPA 20 mahasiswa. Tapi angkatanmu kan ada berapa jumlahnya? 90-an. 90-an ya. 90-an itu hampir 4,5 kali lipatnya kan gitu. Kalau 90-an berarti saya cuma 24,5 kali lipatnya kan dari yang mahasiswa saya gitu. Artinya ada sekitar 70 mahasiswa yang saya harus nyari sendiri nih karakternya satu-satu. Itu mungkin masih bisa ya gitu. Tapi akan sulit lagi kalau nanti ada angkatan berikutnya. Belum nanti angkatan di atasnya gitu, baru lagi. Dan itu berlaku juga di mungkin semua jurusan ya. Mereka yang mungkin ratusan gitu, tiap angkatan itu isinya ratusan mahasiswa kan, untuk metani atau untuk memetakan itu akan kesulitan juga. Sehingga yang kelihatan ya akhirnya orang-orang itu aja kan, yang memang dari awal sudah kelihatan kemudian menonjol, terus ya udah akhirnya semua dianggap sama gitu. Semua dianggap sama. Meskipun banyak juga kalau kita kaitkan sama dosen yang ada di kampus yang mereka memang bisa melihat satu persatu mahasiswanya punya masalah apa, punya kendala apa, punya kesulitan apa. Tetapi sistemnya mungkin kurang mendukung kalau kita bicara seperti itu. Karena kan kita pertemuan cuma berapa Lang? 14 kali pertemuan kan. Mau memetakan satu persatu mahasiswa itu kan menjadi hal yang
cukup sulit juga gitu. Jadi intinya sih yang masalah ketiga ini sebenarnya secara general itu mungkin sama tiap mahasiswa. Iya. Tapi secara khusus, nah itu yang harus diperdalam lagi. Gitu sih. Nah kan kadang kan mahasiswa ada yang aktif dan pasif nih. Ah. Nah yang buat yang pasifnya ini nih ya Mm-mm. dosen tuh ya maksudnya di gimanain gitu loh mas. Maksudnya Mm-mm. supaya yang pasif ini lebih aktif. Kadang kan memang beberapa dosen ya ayo dong yang jarang ngomong-ngomong. Mm-mm. Tapi kan itu kan malu atau susah. Nah Mm-mm. buat menanggulangi itu tuh gimana sih mas? Maksudnya cara dosen tuh kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang pasif kadang kan mungkin juga buat dosen bosen kayak orang-orangnya itu aja nih gitu kan kayak orang-orangnya ini aja kayak bosen kan. Nah, Betul. buat kayak apalagi sekarang online susah kayak alasannya banyak aja Iya, gitu. iya. Mungkin ya gimana gitu mas buat kayak caranya supaya mahasiswa nih yang pasif tuh biar lebih aktif gitu loh. Kalau tanya opini saya Ya. pribadi ya, kalau saya tak tanya terus, ayo, maju. Simpel loh, maksudnya sesederhana itu, ayo ngomong gitu kan. Ini yang jadi masalah juga. Tapi ini sebenarnya kita bahas di bagian mahasiswa. Tapi nggak apa-apa lah kayak spoiler gitu. Iya, boleh. Mahasiswa itu tuh takut salah. Itu menurut saya kesalahan mahasiswa. Salah satu Betul kesalahan banget. mahasiswa adalah mereka takut salah. Karena kayak kita dari mungkin dari sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu kalau salah kan ya ditegurnya banyak banget kayak dia dimarahin lah kadang diomongin di depan satu kelas gitu. Itu kan jadi kita ketika salah tuh lebih takut lagi gitu. Dimarahinnya iya, malunya iya gitu. Jadi ketika sekarang kita udah mahasiswa kita mau ngasih opini atau apa ya itu takut salah lagi gitu, takut dipermalukan lagi di depan umum. Kadang lebih baik kalau saya pribadi ketika saya punya masalah sama teman lebih baik saya ngomong langsung sama orangnya tidak di depan umum karena kalau depan umum itu pasti malu gitu. Gitu sih. Itu kalau sama temen ya, tapi kan ini konteksnya kita perkuliahan ya. Yaitu kalau Gilang tanya tadi ngomong-ngomong itu, ya itu yang menurut saya kemudian menjadi apa ya? Secara pribadi saya bilang itu mahasiswa itu memang harusnya tempatnya menimba ilmu itu ya tempatnya salah-salah harusnya di situ gitu. Mau ikut kegiatan apa selama bukan kriminal loh ya. Atau yang bisa membuat kamu di penjara gitu, ya itu enggak gitu. Tapi kalau hanya ya ampun ditanya 1 tambah 1 siapa yang bisa, yang ngacung, yang angkat tangan cuma beberapa itu kan sebenarnya semua bisa gitu. Atau kalau kita pertanyaannya agak rumit mungkin nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kalau itu di ilmu-ilmu eksak mungkin itu tidak menjadi masalah ya ketika yang paham atau yang angkat tangan itu hanya beberapa, yang lain nanti bisa mengikuti kan seperti itu. Tapi kalau ilmu sosial itu kan luas sebenarnya. Kita berkaitan dengan sosial, bener salah itu urusan belakangan, yang penting kayak kamu belajar dulu gitu loh kan gitu. Misalnya teknik misalnya salah masang 1 baut aja yang nggak terpasang misalnya, ya itu jadi fatal sekali. Tapi kalau di ilmu sosial kamu salah, misalnya salah ucap atau apa sebagai mahasiswa loh ya, dan itu masih di dalam lingkup perkuliahan, ya ayo nggak apa-apa, itu bisa dibenahi sebenarnya. Kecuali kemudian belum tahu apa-apa, keluar-keluar di medsos viral, nah itu jadi masalah. Tapi kalau konteksnya kuliah, ya itu kan tempat menimba ilmu, itu nimba aja, kalau ditimba airnya ada yang jatuh-jatuh kan kadang gitu. Nggak semuanya air itu bisa kebawa ke atas kan. Tergantung caranya kita menimba ilmu. Kalau nimbanya kasar gitu, kamu pernah nimba nggak? Pernah. Oh ya udah. Ntar siapa tahu yang nonton kita belum pernah nimba, itu kan gawat juga kan gitu. Nimba dari sumur gitu. Nah itu kan harus dicoba. Harus sih. Ya kan kayak gitu kan, tergantung kita nariknya, ngerek si tali timbanya itu seperti apa. Ada juga yang nggak pakai katrol, ada yang nggak pakai katrol, pakai tangan gitu langsung juga. Belum nanti kelontang-kelontang kemana-mana gitu, airnya muncrat-muncrat sampai atas, mungkin cuma tinggal separuh gitu airnya. Nah itu sama seperti itu sebenarnya, kesalahan-kesalahan itu. Tapi kan akhirnya ada yang didapat gitu. Yang poin pentingnya itu, karena kalau nggak pernah salah,
ya jadi nggak tahu yang bener itu gimana. Ya. Kalau nggak pernah nyoba loh ya. Mm. Itu tadi yang ketiga, panjang banget yang ketiga. Ini kamu mancing-mancing ke yang masalah mahasiswa jadi agak lama nih tadi. Kita udah berapa menit sih Lang? Ya setengah jam mungkin. Setengah jam. Belum lah kita Belum ya. Belum. Heeh. Belum selama itu. Lanjut. Yang keempat. Nah, image itu tadi yang Gilang sampaikan. Saya nggak tahu ini mau dikasih judul apa gitu yang image gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pada pengalaman gitu, ada gini, Gilang nilai image saya gimana lah gitu. Kalau dari saya pribadi, Karena kan Gilang kita ketemu nggak cuma di kelas kan, kita sudah beberapa kali ketemu gitu. Mas Iri itu lebih kalau mahasiswa itu lebih santai gitu loh. Jadi nggak terlalu bawa serius, tapi ketika serius tuh ya beneran serius gitu. Jadi ketika serius tuh kan karena kadang ketika kalau kuliah tuh kadang lebih banyak bercandanya dibandingkan dengan ya maksudnya bercandanya ada porsinya gitu. Cuma ketika udah serius terus ketika ada satu kesalahan tuh bikin kita satu kelas tuh takut gitu loh. Kayak cepetan ini siapa yang mau ngomong, ayo jangan diem gantian gitu kayak. Jadi image itu baik gitu tapi nggak buruk juga gitu. Baik tapi nggak buruk. Ya, buruknya ketika semua diem kayak ayo kalau nggak ada yang ngomong udah kelar nih kelasnya itu takut gitu ya. Kita takut itu loh yang bikin tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin memang ya karena nggak ada bahasan juga mau apa gitu kuliah gitu. Jadi image-nya baik sih kalau dari saya pribadi ya Mas. Mungkin kalau dari teman-teman ya nggak tahu beragam sih. ya mungkin ya. Beragam. Kalau saya lebih ke ini sih Lang, kenapa saya melakukan hal-hal seperti itu, bahkan kemarin yang saya sampaikan gitu kan, kelas nggak sampai 2 menit gitu kan. Ya karena kamu udah dikasih tugas gitu, ketika tugas hari ini adalah presentasi dan tidak ada yang presentasi, ya untuk apa kuliah kalau nggak ada yang presentasi? Hari ini tuh waktunya presentasi, nggak ada yang presentasi. Saya hitung gitu kan, saya ucapkan sih enggak gitu. Tapi masalahnya adalah kemudian kesalahan saya ya, itu mungkin ada beberapa orang yang memang mau atau berniat untuk ngomong gitu kan, tetapi berniat untuk presentasi, tetapi mereka nggak berani untuk kemudian menunjukkan dirinya. Ada juga yang kemudian terlalu, ada orang yang saya nggak tahu istilahnya bener atau enggak, tapi kalau di istilah teman-teman mahasiswa itu kayak yang ambis-ambis gitu loh, nggak mau duluan pokoknya, nggak kalau salah itu nggak mau salah duluan gitu. Lihat yang lain dulu baru nanti dikembangkan ya diperbaiki baru muncul gitu. Pokoknya nggak mau duluan lah, itu juga ada kan yang seperti itu. Nah, memang kesalahan saya adalah kemudian itu berdampak ke semua kelas, satu kelas gitu ya, ke satu kelas itu. Tetapi kalau tidak seperti itu, kapan si mahasiswa itu mau belajar untuk ngomong gitu kan? Siapapun itu untuk ngomong. Itu pembelaan saya ya sebagai seorang dosen. Nah itu kalau masalah image, dan saya termasuk salah satu orang yang mungkin nggak terlalu peduli, karena begitu ini sudah jadwalnya itu ya mungkin yang tadi Gilang sampaikan ya, santai-santai banget. Tapi begitu serius ya ya itu masalahnya. Untung bukan luring ya, kalau luring itu nanti kelihatan lagi. Nah itu saya termasuk salah satu orang yang sebenarnya ini nggak bisa digeneralisir ya, semua dosen seperti ini gitu. Itu yang lebih santai sih kalau mahasiswa, dan lebih santai dalam artian ada waktunya kita, kapan kita kayak kerja gitu bareng, ada waktunya kita main-main. Meskipun kalau sama saya di kelas porsi main-mainnya cukup banyak kan gitu. Karena itu kalau porsi main-main, tapi begitu serius presentasi atau tugas apa, ya Gilang sudah merasakan sendiri kan gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang memang dari awal serius terus tat gitu. Ada yang dari awal santai terus sampai ke belakang, saking santainya
sampai nggak dapat apa-apa materinya gitu kan. ada banget. Oke, saking santainya gitu. Nah, jadi porsinya harus di tengah-tengah gitu. Cuma ada satu keunikan dulu di kalau kita bicara di kampus gitu ya. Itu ada dulu beberapa temen dosen yang kayak dalam tanda kutip itu ingin seperti dosen-dosen yang bisa akrab atau dekat sama mahasiswanya gitu, tetapi tidak tahu caranya memulai itu seperti apa. Dan belum nanti masalah image dari dosen itu menjadi dekat sama mahasiswa itu sulit tuh Lang sebenarnya. Mempertahankan posisi dekat dengan mahasiswa ketika menjadi dosen itu lebih sulit daripada kamu galak dari awal. Emang gitu ya. Oh iyalah, galak dari awal itu kan kamu langsung bikin image yang sangar aja, Iya sih. tegas, sangar dalam kondisi yang positif loh ya, tegas, disiplin dan sebagainya. Tapi tetap orang melihatnya was-was gitu loh. Dan mungkin apa ya, lebih ke menghormati, tapi menghormati karena menghormati kan ada dua nih, Iya. menghormati memang dihormati atau menghormati karena tekanan. Iya. Kalau kita rata-rata menghormati karena tekanan. Enggak sih, enggak. Menghormati karena memang harus dihormati. Iya, tapi tetap dua sisi itu kan ada yang satu harus dihormati karena kedisiplinannya, karena ketegasannya, ada yang justru itu bikin takut mahasiswa. Enggak apa-apa, saya dulu jadi mahasiswa Iya. juga. Itu terus apa ya, menjadi hal yang aneh gitu loh. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, karena betul itu sulit betul Lang. Jadi kayak saya mempertahankan kita nih, kan tetap ada batasannya. Iya. Nah, untuk mempertahankan batasan ini itu yang sulit. Enggak kepikiran saya. Gak kepikiran ya besok jadi dosen dulu. Nggak. Atau ketika kamu mudahnya punya temen perempuan banyak. Mm-mm. Mana yang kamu taksir, mana yang cuma temen tapi deket banget. Mempertahankan yang kamu taksir itu kan lebih gampang. Aku naksir kamu nih, ayo. Tapi mempertahankan yang temen deket ini, kamu kan jaga jarak nih. Jangan dikira nanti aku naksir dia. Iya, paham. Dan jangan sampai dia berharap gitu. Nah, kalau dalam hubungan kita seperti ini, itu juga jangan sampai si mahasiswa itu nanti image-nya adalah ini dosennya deket sama mahasiswa, pasti Gilang dapat nilai A nih. Kan gitu. Pasti nanti Gilang dapat apa? Kayak kemarin sama Adam kan juga, Adam sempat menyampaikan kayak gitu juga kan. Ada kemudian wah Adam pasti nanti dapat nilainya bagus, padahal ya saya nggak nilai bagus ada. Maksudnya sesuai dengan ini gitu kan, sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu. Nah, cuma image ini yang kemudian menjadi salah satu problem ya bagi dosen gitu. Itu tadi kembali ke mempertahankan galak itu gampang banget Lang. Iya. Dari awal gitu. Oke, kita lanjutkan lagi Gilang setelah mati listrik barusan. Mati listrik nggak sampai 1 menit. Enggak sih. Nggak sampai ya. Sampai mana tadi? Oh, mempertahankan itu ya, mempertahankan image itu. Banyak loh teman-teman dosen yang pengen yaitu dekat sama mahasiswanya. Cuma memang membangun sebuah image itu memang sulit. Tapi kalau saya nggak pernah bangun image ya. Image kan dibangun ketika kita pertama kali kuliah. Ada yang dibuat loh soalnya Lang. Iya. Bangun image itu ada yang dibuat loh. Jangan salah gitu. Tetap ada yang mereka membangun image. Iya kan, umum kan, kayak misalnya selebgram atau orang-orang yang bahagia di Instagram tapi ternyata di kehidupan nyatanya tidak sesuai dengan yang diperlihatkan. Itu kan juga ada, itu kan bagian dari membangun image juga, termasuk di perkuliahan sih sebenarnya. Iya sih, tapi kayak menurut saya rata-rata dosen dilihatnya itu dari pertama kali kita kuliah, terus kelihatan asik atau enggaknya. Ini kayaknya dosennya asik sih, jadi kita bisa santai. Tapi ketika pertama kali udah kayak tegas kayak gimana, tapi ya itu udah gitu dari awal sampai akhir kita bakal menghormati dan kayak tugas-tugasnya kita kerjain sesuai
permintaan nggak telat atau apa, tapi ketika awal pertama kali pembawaannya udah santai, dosennya kayak bisa ada bercandaan dikit, itu ketika kita menjalani kuliah tuh agak lebih santai ya. Nggak apa-apa deh, ayo kita kuliah lagi mata kuliah ini karena dosennya enak gitu, kita dosennya santai tapi serius juga gitu. Terus ketika kita ada masalah nih ketika ngerjain tugas, kita nggak takut buat ngechat dosen gitu. Jadinya jatuhnya gitu, ketika image-nya dari awal udah tegas, udah ya selayaknya dosen lah, itu kita udah jadi kayak agak takut untuk tanya-tanya atau apa gitu. Iya, tapi nanti juga pasti ada yang bahas nih. Yang penting kan materi yang disampaikan masuk ke mahasiswanya. Jadi nggak peduli tegas atau enggak gitu. Iya. Tegas selama materinya masuk ke mahasiswa kan juga sebenarnya nggak masalah kan. Jadi suasananya itu, suasana perkuliahan itu tidak mempengaruhi materi yang didapat dari oleh mahasiswa. Iya. Betul ya? Betul. Berarti kalau gitu nggak ada hubungannya dong, mau dosennya santai atau nggak santai, yang penting kan materinya. Iya, materi memang penting, tapi ya jalinan kan kita nggak cuma hubungan mengajar doang gitu kan. Menurutku dosen sama mahasiswa adalah ini diskusi memang ada di ketika kita kuliah, tapi bisa nggak sih kita diskusi selain tentang kuliah? Di situnya itu loh, kayak bercandaannya ya kan. Memang beberapa dosen memang ada bercandaannya, tapi kayak bercandaan yang biasa gitu, nggak tentang, kan kadang kita update berita-berita itu ya, kadang ada beberapa dosen yang memang update ketika kuliah kayak gimana berita ini gini-gini, sampai ya bercanda, kadang bercandaannya cuma yang biasa aja sih. Bercandaan di sekitar di mata kuliah itu aja sih. Ya nggak apa-apa toh sakjane Nggak apa-apa. Tapi ya kan ada kebutuhan lebih gitu ya. Kayak lebih asik aja gitu. Sebenarnya itu nyambung ke tadi sih, semua mahasiswa dianggap sama, karena kan ada yang pernah bilang nih, saya lupa itu di buku mana gitu, bahwa mahasiswa itu adalah posisi yang paling rentan, karena seolah-olah seperti prematur. Kamu itu sudah lulus SMA, sudah dianggap dewasa tapi belum dewasa. Tapi kalau nggak dianggap dewasa, kamu itu udah masuk ke fase yang sebenarnya sudah dewasa itu. Beda sama anak SD, SMP, SMA gitu. SMA ketika dia lanjutkan ke kerja, tidak lanjut ke kuliah, dia berarti sudah bisa memilih bahwa oh aku harus kerja nih. Tapi begitu mahasiswa itu ada kekhawatiran, kan mahasiswa beragam macam-macam. Ketemu di satu universitas itu, universitas mana sih yang mahasiswanya berasal 100% dari lingkungan sekitar, kan nggak ada. Sedangkan SD, SMP, SMA itu lingkunganmu ya mayoritas adalah dari lingkungan sekitar, kan seperti itu. Apalagi sekarang dengan adanya zonasi itu kan, itu kan juga jadi pengaruh ya, teman-temanmu mungkin orang yang ditinggal di sekitar sekolah itu kan gitu. Tapi begitu kampus, pengaruhnya macam-macam nih. Banyak banget. Baik yang positif maupun yang negatif kan seperti itu. Nah, sehingga kemudian penanganannya menjadi berbeda-beda harusnya tiap mahasiswa. Itu kenapa kemudian disebutkan mahasiswa itu titik paling rentan itu bukan anak sekolah, itu mahasiswa malah. Karena kalian sudah berusaha berpikir. SD mikir iya, tapi lebih banyak pelajaran yang manut aja, textbook lah. Oke, seperti itu. Tapi begitu mahasiswa, kalian diminta untuk berpikir kritis. Tapi begitu berpikir kritis, kalau ada asupan negatif ya akhirnya kritik-kritiknya menjadi kritik-kritik yang kurang baik kan seperti itu. Ya kalau ada masukan yang positif-positif, ya akhirnya kritikan-kritikannya menjadi kritikan yang membangun kan seperti itu. Tuh, anti kritik itu juga dimulai dari mahasiswa sih sebenarnya. Iya sih. Karena kalian mempertahankan argumen kalian, sehingga menganggap
yang paling benar itu ya bagi sebagian ya, yang paling benar itu ya ini. Padahal kebenaran itu kan nggak ada yang namanya kebenaran yang absolut, kecuali yang munculnya dari atas, kan gitu. Wah, ini sedikit religius ya. Kecuali yang munculnya dari atas. Yang dari atas saja masih bisa diperdebatkan sama orang-orang tertentu. Masa yang di bawah nggak bisa? Yang sesama manusia. Itu Mas. Iya sih. Gitu lah. Iya. Kamu jawab iya itu karena terpaksa atau karena iya? Iya, mesti karena memang kayak mahasiswa, saya pribadi kan kayak apa yang saya sampaikan itu udah benar gitu. Tapi kan dosen enggak, kamu ini ada yang salah loh. Cuma kita kayak pribadi pernah ngerasa ya, saya bener gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi karena udah dikoreksi. Jangan salah loh, dosen itu juga manusia loh. Iya, tapi kadang ketika kita debat gitu, ketika menyampaikan pendapat kita bilang enggak, pendapatku bener gitu. Cuma kadang kita ngerasa kayak oh ya udah gitu, kayak mungkin yang dari dosen ini bener, cuma kitanya masih belum bisa menerima kalau itu kesalahan kita gitu. Kadang nerimanya itu agak lama itu, kayak ada yang lama, ada yang sebentar, kayak ya itu gitu. Ketika debatnya itu antara debat itu ketika antara terpaksa sama pendapat dosen diiyain aja, ada yang enggak kan. Tapi rata-rata sebagian kayak menerima, diiyain. Diain itu biar cepat selesai gitu ya, kan. Biar cepat selesai, biar enggak udahlah gitu. Udah gitu. Itu juga dua Lang. Itu bagian dari pendewasaan atau itu bagian dari keabaian. Kalau pendewasaan itu udahlah untuk kemudian tidak dilanjutkan karena mungkin tidak produktif kalau itu dilanjutkan. Kan seperti itu. Tapi yang abai itu udahlah, terus entar ngomong apa lagi, udahlah. Memang mengabaikan, bukan menyetujui atau ada tujuan yang lebih besar lagi. Misalnya kayak yang pertama tadi, pendewasaan lebih ke ya kalau nggak produktif ngapain kita bahas banyak-banyak gitu kan. Oke, udah cukup selesai gitu. Saya dulu waktu jadi mahasiswa rahasia itu juga ada dosen yang ini tiap mahasiswa itu itu presentasi Lang. Semua presentasi mahasiswa itu dibabat salah semuanya. Oh ya nggak gitu, oh saya nggak setuju gini. Oke, nggak setuju. Waktu itu ya saya sebagai mahasiswa merasakan bahwa ini kok iya sih gitu, maksudnya nggak ada satupun yang kemudian ya minimal pakai dipuji. Oke, hasilnya bagus, tetapi ada peningkatan di sini misalnya seperti itu. Jadi kayak apresiasinya itu nggak ada sama sekali gitu. Sehingga sebagai mahasiswa ada beberapa temen itu yang sampai sakit hati memang karena seperti itu. Nah, itu yang fatal sih sebenarnya kayak gitu. Sulit loh Lang ngurusi anak orang lain itu. Baik itu guru maupun dosen atau pendidik lain itu ngurusi anak orang lain itu sulit sekali kan. Apalagi memasukkan ilmu ke orang lain gitu. Dan kenapa saya tadi bilang dosen juga manusia itu karena kalau kita konteksnya di kampus ya, itu kan memang segala sesuatu selama basisnya itu ada datanya, data validnya ya, itu nggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah data valid itu belum tentu benar untuk diterapkan di tempat-tempat tertentu. Sekali lagi kita belajarnya sosial, kita bukan belajar eksak. Eksak pun juga ada kasus-kasus tertentu. Misalnya orang kedokteran misalnya, orangnya beda, cara makannya beda, sama-sama sakit lambung misalnya, penanganannya kan pasti beda. Mungkin ada obat yang sama gitu, ada obat yang sama diminum, tetapi treatmentnya, penanganannya di luar obat itu kan berbeda gitu tadi. Itu tolong. Misalnya kayak gitu tadi. Yes. Itu. Jadi ayo agak kritis gitu. Bukan ngeyelan ya. Iya. Nek ngeyelan beda lagi ya, itu kayak dosen yang itu ngeyelan gitu.
Ya jengkel waktu jadi mahasiswa tapi masih ditahan. Ada lagi nih. Ini baru 4 ya. Satu lagi. Apa ya satu lagi? Ini harus dicari-cari ini satu lagi nih. Saya tuh kemarin nemu loh padahal satu lagi. Nih. Ini yang kelima. Apa? Yang kelima adalah menganggap nggak ada yang lebih penting daripada kuliah. Oh, iya. Tugasmu kuliah jadi mahasiswa ya kuliah aja gitu. Ini kalau dihubungin sama gap tadi sebenarnya nyambung sih. Iya. Tahu nggak sih generasi baby boomer itu atau generasi X itu masalah yang dialami oleh generasi milenial atau generasi Z itu apa gitu? Apa kira-kira? Kalau kita kan nggak tahu ya, saya ketika zaman dulu apa generasi X itu gimana pas kuliah. Sedangkan kita sekarang kita kan dari SMA pun udah ada banyak organisasi itu, jadi nggak hanya belajar aja gitu. Jadi ya dari sekolah pun udah guru-guru pun ngapain sih ada kegiatan lain apa terutama yang non akademik ya. Non akademik itu kan lebih di kayak ngapain kamu main basket gini-gini kadang gitu. Nah sama ketika kuliah pun yang non akademiknya itu kadang dipermasalahkan sama dosen. Oh ya? Ya, oh iya tapi tertentu ya, tertentu itu kan kadang udahlah kalau kuliah aja gitu. Kalau ada kegiatan kayak semacam kegiatan organisasi ataupun lomba itu kadang kayak tetap kuliah, nggak boleh absen, nggak boleh, tetap kuliah. Nggak tahu kayak ya sesekali kan memang dari awal kan 75% kehadiran ya. Jadi ya menurutku kita sebagai mahasiswa ya udahlah masih ada stok bolos gitu. Ya udahlah nggak apa-apa sesekali mah. Ya, lagian juga positif bukan negatif juga, nggak bolos yang memang bolos gitu. Kita bolos memang ada kegiatan lain itu pun terkait dengan perkuliah kehidupan kampus gitu, organisasi kampus. Jadi ya menurutku nggak apa-apa sih, tapi ya ngewajarin aja sih ketika memang ada dosen yang kayak gitu, karena setiap dosen kan beda-beda. Iya, tapi itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik sih yang Gilang sampaikan tadi terkait dengan kita nggak tahu dulu generasi sebelum kita itu apakah mereka sama juga. Saya pikir kan mereka berorganisasi juga pasti iya gitu kan. Kemudian mungkin kehidupan dengan masyarakat sekitar mungkin juga iya, ikut macam-macam apa kayak seperti itu. Tapi mungkin apa ya, masalah yang dialami dulu dan sekarang itu mungkin sedikit berbeda gitu ya. Dimana sekarang mungkin fokusnya lebih ke soft skill, itu kan menjadi salah satu bagian yang cukup penting gitu. Sekarang main game aja kamu kalau pro player bisa dapat uang, meskipun untuk jadi pro player itu sangat susah kan gitu untuk yang kemudian ditunjuk gitu. Kemudian kamu main apa kayak olahraga, apa kayak bawa nama kampus, itu kan menjadi sesuatu yang bagus sebenarnya ya, sebenarnya itu. Tapi itu memang juga harus ada. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, saya akan bicara bahwa tidak semua dosen itu tahu mahasiswa satu persatu. Dari sisi mahasiswa ya. Dari sisi dosen ada tuntutan bahwa kamu mahasiswa, kamu harus lulus tepat waktu atau pada waktunya gitu. Yang penting nggak sampai nggak sampai kebablasan gitulah untuk lulusnya seperti itu. Tidak sampai dikeluarkan. Kasarannya seperti itu seperti ya udah, akhirnya yang dibahas adalah akademik dan akademik lagi. Itu urusannya seperti itu. Meskipun ada juga yang banyak yang bisa memahami itu untuk yang kasus-kasus tertentu. Tapi kembali lagi, tidak semua dosen hampir semua dosen itu tidak tahu kondisi mahasiswanya satu persatu. Antara tidak tahu atau memang membatasi dari awal. Nah, membatasi ini berkaitan dengan
itu tadi sama image. Oke, kalau jadi dosen ya udah ngajar, mendidik mahasiswanya, selesai. Oke, gitu. Urusan pribadi bukan urusan saya gitu. Ya memang benar urusan pribadi bukan urusan dosen. Cuma urusan-urusan pribadi ini yang sebenarnya seringkali ketika tidak muncul atau tidak ditanyakan, mahasiswanya juga nggak tahu nih mau ngomong ke siapa saya kalau kemudian dosennya aja itu kan, misalnya seperti itu tuh. Dia itu izin apa? Kamu izin main apa kek gitu, atau olahraga apa kek, ikut apa gitu. Ya itu menjadi sebuah masalah juga. Ada kemarin di forum dosen gitu, bukan di tempat kita ya gitu. Itu apa namanya? Ada dosen yang tidak mengizinkan mahasiswanya untuk ikut beberapa kegiatan di luar kegiatan kampus. Ada praktikum seperti itu. Dia ikut PON Papua. PON kemarin. Oh, bukan di lingkungan kita lah, bukan di lingkungan kita gitu. Iya. Saya tahu dari temen saya itu seperti itu, bukan di lingkungan kita. Itu nggak diizinin. Waktunya praktikum ya praktikum edan nggak itu. PON loh. Itu aneh sih. Ngomong edan kasar. Oh gitu. Enggak, karena saya mahasiswa. Oh karena mahasiswa ya. Oke. Saya juga mahasiswa sih gitu. Tapi nggak apa-apa. Gila nggak itu kan? PON loh mas, maksudnya ya ampun. Kalau ponnya ya udah diseleksi loh. Iya. Tinggal berangkat loh. Masa cuma gara-gara ya akhirnya ya ikut gitu. Akhirnya ya tetap ikut. Ya itu yang kemudian jadi lucu aja gitu. Mungkin dosennya udah cukup tua mungkin mas. Kayak, mungkin ya. Karena kan generasi dosen-dosen tua mungkin kayak ya apa ya udah kuliah akademik aja. Tapi kan dosen-dosen muda kan udah mulai ngerti nih kalau ada enggak hanya kuliah kan. Jadi kadang mungkin itu positif thinking aja, itu dosen udah tua. Oh gitu, terlalu positif kamu sepertinya. Malah justru sebenarnya yang dosen-dosen senior itu mereka yang lebih santai, karena mungkin mereka pengalamannya jauh lebih banyak ya dalam. Ya yang nggak santai juga ada gitu, juga ada. Cuma mereka karena sudah ya dulu pernah mengalami bertahun-tahun dinamika mahasiswa berubah-ubah gitu kan. Juga ya makin tua itu makin berusia itu harusnya kan makin bijaksana gitu. Cuma kan kebijaksanaan itu sendiri-sendiri kan. Itu tadi. Tapi kalau sama sistem sebenarnya nggak ada yang salah sih, Lang. Kemudian ketika di kampus ya kamu fokusnya di kampus gitu, bukan memang seperti itu bukan hal yang salah kan. Sekali lagi masalah kebenaran itu tadi. Benarnya benar yang versi mana nih itu. Dosennya nggak salah juga, mau disalahin sama KONI kayak mau disalahin sama Menpora kayak itu ya. Yes. Ya saya di kampus, kamu kewajibanmu adalah kuliah gitu. Nggak salah gitu. Meskipun mungkin di hati kecilnya wah ya ini sebenarnya sayang juga. Mungkin seperti itu. Itu tadi itu masalahnya di sini adalah kebijaksanaannya itu tadi. Kapan mengizinkan mahasiswa, kapan tidak mengizinkan mahasiswa untuk hal-hal tertentu misalnya gitu. Atau kapan bisa negosiasi, bisa nggak ganti jadwalnya? Bukan PON loh ya, misalnya latihannya, PON ganti jadwal dan nah itu nanti jadi masalah kan. Gitu. Itu sih. Kamu jangan kayak terpaksa gitu. Enggak kayak bingung aja kayak ya memang porsinya sudah pas nih sebagai dosen gitu, dan kita juga sebagai mahasiswa memang harusnya bisa saling memahami aja. Tapi kan enggak semua ketika ngobrol sama dosen mungkin manut aja, tapi kan di belakangnya agak ngedumel-dumel dikit, itu kan biasa. Itu hal biasa ya. Makanya kita kan sekarang ngobrol kayak ya apa yang kita dumelin sekarang, apa yang ada di hati kita ketika
debat sama dosen apa sih pikiran kita sebagai mahasiswa ke dosennya itu. Jadi ya mohon maaf. Oh, sebenarnya ada satu tambahan lagi ya. Ada beberapa dosen yang menganggap dirinya itu setara sama dewa mungkin ya. Bukan, maksudnya adalah ya ilmunya tak terbantahkan ya, mungkin itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, pengalaman ketika kuliah. Iya. Itu ada yang kayak gitu. Dan itu memang ada beberapa sih yang kayak gitu. Itu sih Lang. Iya. Apalagi ya, kita udah 5 udah. ini udah cukup ya. Belum nanti yang nggak setuju sama kita. Sekali lagi ini adalah opini pribadi yang disebarkan ke publik gitu. Yep. Penerimaannya tergantung pada situasi dan kondisi di tempat teman-teman masing-masing. Kalau ada dosen yang nonton ya semoga nggak harus setuju sih. Saya malah suka kalau misalnya nggak setuju gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi banyak gitu kan. Tuh. Tapi kenyataan itu terjadi. Udah gitu aja. Iya. Sama seperti kalau dunia pendidikan, penelitian itu kenyataan itu terjadi. Hanya penelitian di lokasi yang sama, di waktu yang berbeda, bisa jadi dapat fakta yang berbeda kan, seperti itu. Ya. Tuh kan. Kami beratnya kesinilah ke lingkungan perumahan ini gitu. Sekarang warganya berapa? Bulan depan mungkin warganya bisa kurang bisa lebih kan gitu. Tapi bener semua datanya. BPS misalnya ngasih data kunjungan wisatawan gitu. Ya itu datanya dalam tanda kutip bener semua gitu. Karena tergantung pada tahunnya. Itu tadi. Sama kayak kita kuliah juga gitu. Kabeh iki bener nek ada dasarnya. Kalau selama ada dasarnya semua bener. Tinggal masih bisa digunakan atau tidak. Kan gitu. Apakah itu hanya benar pada masanya atau bisa benar sampai di masa-masa berikut. Kira-kira itu sih. Untungnya sekarang di YouTube ini ya, tombol dislike ditutup kan? Iya, Ditutup. Yang bisa lihat cuma yang punya kontennya. Lang, terima kasih banyak. Sebenarnya yang mahasiswa nanti aja ya. Mungkin nanti juga lebih banyak dari sisimu Silang gitu. Iyalah sebagai mahasiswa. Saya kan mungkin cuma ini pemantik aja, tinggal Gilang bener nggak Silang gitu. Kayak yang tadi kayak yang takut salah itu Gilang. Itu sih. Oke, gitu ya. Sebenarnya kalau untuk dosen saya masih ada beberapa sih. Cuma kalau itu dimunculkan nanti kurang pas mungkin ketika dimunculkan gitu. Takut salah. Kalau ini nggak takut salah sih, karena memang apa ya? Ya sorry bahasa sederhananya memang takut salah gitu ya. Tapi ya itu meskipun itu terjadi tapi kan mungkin kurang tepat ya ketika disampaikan di sini. Gitu. Mungkin kalau saya berhadapan sama dosen juga, nah itu baru. Mungkin lebih tepat gitu. Oke gitu ya, Gilang. Terima kasih banyak kamu sudah kesini. Baru kemarin. Lang bisa kesini gak? Bisa. Sampai jam berapa? 12. Ya siap. Oke. Ya sekali lagi terima kasih Gilang. Semoga yang kami diskusikan di sini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, entah teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dosen yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih. Ini hanyalah opini dari kami. Kalau ada kesamaan ya itu kebetulan gitu. Tapi kalaupun misalnya ini bisa bermanfaat ya syukur-syukur seperti itu. Gitu. Dan mungkin terutama jadi bahan introspeksi sih kalau saya. Gitu. Karena amat sangat menarik ketika dulu saya jadi dosen, jadi mahasiswa juga. Jadi tahu rasanya jadi mahasiswa, tahu menilai dosen, dan tahu yang dirasakan dosen ketika mahasiswanya seperti itu. Oke. Meskipun tidak tahu 100% ya, tapi ya sekali lagi terima kasih Gilang terutama yang mau diskusi mendadak. Mas siapa bintang tamunya? Kamu. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Lang. Siap, sama-sama Mas Eri. Matur nuwun. Matur nuwun. Atur nuhun lah kamu.
Oh iya, hatur nuhun. Rampes sih. Rampes itu bukan ya? Apa sih? Rampes juga. Rampes juga. Sampurasun. Sampurasun rampes kan. Ya. Oh, sama-sama itu rampes juga. Mm-mm. Oh, oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Aman. Terus.